Media Informatif Pembangunan Daerah. Banyak sekali tiba-tiba yang mau kak berdonasi, tapi hamba Allah saya tidak tahu. Waktu Ramadan kemarin ada yang donasi sampai 22 juta satu orang, itu tidak aku tahu siapa. Allah tidak akan kasih susah kalau memang hal-hal kebaikan seperti ini yang kita lakukan. Bayangkan itu 3 porsi cukup untuk makan 10 orang, dan mereka makan ini betul-betul makan, bukan bilang asal ambil nasi, enggak. Iya, jadi seolah-olah itu di jumbo tadi masih banyak, padahal sisa 3 porsi cukup untuk 10 orang, bahkan masih ada sisa. Faktanya, banyak orang Indonesia tergerak membantu, bahkan cenderung spontan kala menemukan yang kesusahan. Khususnya pada saat bencana ataupun ada yang meminta pertolongan. Ada sebuah komunitas pemuda di Polewali Mandar, di mana mereka aktif memberikan bantuan sosial pada warga yang kurang mampu, berupa pemberian Al-Quran, bedah rumah, menyantuni anak yatim piatu, membagikan sembako, dan bantuan lainnya yang pastinya sangat dibutuhkan bagi mereka yang kurang berkecukupan. Oke pemirsa, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan langsung untuk datang kepada mereka yang membutuhkan bantuan bersama dengan Kak Razak di mobil. Oke, ikuti saya karena kita akan mengetahui seperti apa proses penyerahan bantuannya tersebut. Oke. Oke, baiklah pemirsa, dan sekarang saya berkesempatan untuk mengantarkan sebuah donasi kepada salah seorang yang pastinya sangat membutuhkan. Di samping saya ada Kak Razak. Hari ini kita pengen kemana, Kak Razak? Hari ini insya Allah kita ke salah satu objek yang akan kita berikan sembako hari ini di Desa Tepo, ya, tepatnya di Garasi. Di sana ada Bapak Burahima yang tinggal sendiri. Alhamdulillah, dulu ya sebelum rumahnya kemudian kita rehab, beliau Bapak Burahima itu tinggal di gubuk seperti itu, ukuran kurang lebih 2x2. Bahkan beliau kalau mau masuk ke rumahnya dia harus menunduk karena pendek sekali rumahnya, sehingga itu yang kemudian memotivasi kita untuk kemudian memberikan bantuan rehab rumah. Meskipun rumah yang kita berikan itu masih terbilang kecil, tapi alhamdulillah sangat jauh beda dengan rumah yang dulu beliau tempati, dan pastinya sangat membantu untuk aktivitas beliaunya ya sangat seperti itu. Apalagi kalau seperti yang kita ingin bawakan ini, ada beras, ada dan lain sebagainya, beliau pasti sangat senang ini kalau ada bantuan seperti ini. Ini lokasinya agak jauh lagi atau sekitar 20 menit lah, 20 sampai 30 menit kita sampai ke sana. Kita lewat pinggir Empang nanti sampai ke sana. Jadi Kak Razak ini mengenal berbagai orang yang membutuhkan seperti itu dari mana, Kak? Atau ada yang yang pertama kebetulan saya sebagai penyuluh agama Islam di Polewali Mandar. Jadi teman-teman penyuluh di setiap desa, setiap kecamatan, setiap desa itu memberikan informasi ke kita. Jadi kita koordinasi bagaimana di desa adakah yang layak untuk dapat bantuan seperti itu. Yang kedua, kita sosialisasi lewat media sosial, lewat Facebook. Jadi kalau ada misalnya teman tetangganya atau ada teman yang ada keluarga yang tidak mampu, itu kemudian diberitahukan ke kita. Dan alhamdulillah kita share nomor HP ya. Jadi nomor HP-nya teman-teman Komunitas 2000 kita share. Jadi begitu ada masyarakat, ada teman-teman yang butuhkan, langsung diinformasikan. Jadi koordinasinya mudah. Dan ini tanpa tanpa harus menyiapkan administrasi macam-macam, misalnya surat-surat apa, enggak.
Tidak perlu seperti itu, karena ini dana yang kita kelola adalah sedekahnya orang, donasinya orang. Jadi begitu ada masuk harus cepat habis. Seperti itu, tidak tersimpan. Caranya kakak menjemput atau mereka yang berdatangan atau seperti apa? Ya, ada dua konsep yang kita pakai. Yang pertama, kami melakukan penjemputan donasi ke rumah-rumah mereka, ke rumah-rumah donatur ini. Yang kedua, mereka transfer. Dan alhamdulillah kita syukuri ini karena tingkat kepercayaan masyarakat, tingkat kepercayaan donatur kepada kita ini, kepada kami komunitas 2000 Berbagi, alhamdulillah luar biasa. Sehingga seperti yang kita lihat tadi, mereka hanya datang bawa uang, menitip ke kita. Allah tidak akan kasih susah kalau memang hal-hal kebaikan seperti ini yang kita lakukan. Bayangkan itu 3 porsi cukup untuk makan 10 orang, dan mereka makan ini betul-betul makan, bukan bilang asal ambil nasi, enggak. Iya, jadi seolah-olah itu di jumbo tadi masih banyak, padahal sisa 3 porsi cukup untuk 10 orang, bahkan masih ada sisa. Terima kasih, sudah 2000. Lalu komunitas 2000 ini berjalan sejak Desember 2017, jadi kurang lebih sekitar 3 tahun sudah berjalan seperti itu. Alhamdulillah, sedikit banyak kegiatan sosial yang sudah kita lakukan, yang kita peruntukkan kepada para yatim dan duafa. Seperti yang kita lihat bahwa di tempat ini, di sinilah sering dilaksanakan kegiatan. Seperti yang kita lihat baliho di sana itu adalah kegiatan sejak 2017, 2018, 2019. Kalau tahun 2020 belum dimasukkan ya. Jadi di sana ada mulai dari rehab rumah, berbagi sepeda kepada anak yatim yang jarak rumahnya jauh dari sekolah, yang setiap hari mereka harus berjalan kaki, sehingga kita berikan fasilitas sepeda ya, untuk kemudian lebih memudahkan mereka untuk pergi ke sekolah. Begitu juga kembalinya. Kenapa namanya 2000 Berbagi, Kak? Seperti itu. Ya. Ada apa di balik 2000 berbagi tersebut yang harus dibahas? Kenapa harus 2000? Kenapa tidak 3000 berbagi atau 5000 berbagi saja? Nah, betul. Nah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sebenarnya. Kenapa harus 2000? Kenapa bukan 20.000? Kenapa bukan 2 juta? Yang pertama adalah uang 2000 itu hampir semua kalangan memiliki, baik itu anak-anak, remaja, orang tua, ya, uang 2000. Yang kedua adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa bersedekah, menyumbang itu tidak mesti banyak. Meskipun dia 2000 rupiah, jika kita ikhlas, dan 2000 rupiah jika ini dikumpul, maka akan banyak. Terbukti bahwa dari uang 2000 rupiah kita bisa merehab rumah, ya. Dari uang 2000 rupiah kita bisa beli sepeda untuk para yatim. Dari uang 2000 rupiah kita bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk berobat. Nah, seperti itu. Ini gambaran-gambaran kecil dari 2000 rupiah tersebut. Nah, seperti itu. Alhamdulillah sampai hari ini apresiasi dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar itu sangat luar biasa kepada kami, kepada kita. Terbukti pada saat ulang tahun Kabupaten Polewali Mandar oleh Bapak Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Terima kasih banyak Pak yang telah memberikan kita piagam penghargaan ya, merupakan sebuah apresiasi untuk kita, untuk kemudian kita ini para pemuda ini yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya yang ada di komunitas 2000, untuk kemudian lebih continue lagi, untuk lebih istiqomah dalam kegiatan ini, sehingga kita merasa sangat diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ya, seperti itu. Ini adalah posko komunitas 2000 Berbagi dan posko rumah makan gratis. Perlu saya jelaskan sedikit bahwa di posko ini, di tempat ini, ada banyak kegiatan. Yang pertama adalah seperti yang kita lihat, saksikan di depan ada baliho bertuliskan rumah makan gratis Polman. Di tempat ini setiap hari Kamis jam 11 sampai jam 2 itu dilaksanakan kegiatan rumah makan gratis. Jadi mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita, khususnya yang
tukang bentor, dalam hal ini mereka yang kemudian tidak mampu itu datang untuk makan di sini. Sebenarnya sebelum corona itu ada kita sistem prasmanan di sini, ada meja dan mereka melantai di sini, tapi karena adanya corona ini sehingga kita antisipasi adanya penumpukan saudara-saudara kita yang ada di sini, sehingga kita bungkus. Jadi siapa yang datang nanti kita berikan, lalu mereka pulang. Nanti mereka menikmati di beca ataukah di bentornya ataukah di rumahnya. Setelah perjalanan panjang hari ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa jika ungkapan kasih sayang yang paling indah adalah ketika Anda bisa berbagi ke sesama. Tidak hanya ke orang tua, saudara, pasangan, bahkan hingga ke orang lain. Dalam berbagi ke sesama pun tidak perlu berupa materi atau harta benda berupa uang, makanan, dan lainnya. Anda juga bisa berbagi berupa kebaikan, ilmu, doa, tenaga, hingga hal kecil berupa senyuman. Perjalanan yang indah adalah ketika kita mampu berbagi dan bukan menikmatinya sendiri. Saya Tris dan seluruh tim yang bertugas undur diri dan sampai jumpa di liputan khusus Polewali Mandar TV berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.